Baik. Perkenalkan, nama saya Reinhard Gabriel Marskutaren dengan NIM 22055311114. Sini saya akan menjelaskan tentang aljabar linear dan matrik. Saya mengambil sumber dari Linear Algebra dan Wikipedia. Pengantar aljabar linear. Kita semua akrab dengan persamaan satu garis sederhana. Persamaan di mana dua ekspresi matematika didefinisikan dengan sama, seperti 3x sama dengan 6. We can almost intuitively see that x sama dengan 2. Seperti 3x sama dengan 6, kita harus membuat x sama dengan 2. Seperti contoh yang di bawah ini. Pada gambar di bawah, kita dapat melihat aljabar linear dua persamaan aljabar linear pada gambar yang di bawah ini. Dan pada gambar yang kedua, persamaan 3 garis linear x tambah y tambah 2z sama dengan 0. Banyak yang bisa kita lihat pada gambar ini. Seperti contoh, x tambah 2y kurang 3z sama dengan 3. Banyak juga yang lain dengan 3 garis. 2x kurang y kurang z sama dengan 11. Seperti contoh 1, 2, dan 3 are presented by a plane in a three-dimensional system. The computer generate image above allow use to see where these planes lie with respect to each other. The coordinates of those planes is the solution of the system. The aim of the above problem was to convert the given system into something simpler that could resolve behavior. Next. Pada grafik di bawah 1.6, kita melihat pemecahan solusi pada dua garis linear. Nah, pada gambar yang 1.7 terlihat solusi 3 garis linear. Pada yang gambar A, kita dapat melihat tidak ada titik yang sama, sehingga tidak ada solusi. Dan pada gambar yang B, memiliki titik A yang sama dan memiliki satu solusi. Pada yang titik C, banyak garis yang memiliki persamaan, sehingga memiliki solusi. Introduction to matrix. Di sini kita melihat contoh dari persamaan linear dan mengubah ke matriks. Yang kita lihat 2x tambah 2y sama dengan 3 dan 2x tambah y sama dengan 2,5. Kita melihat di bawah ada matriks 22, 21 yang menjadi 3, 2,5. Nah, dan juga ini juga ada contoh dari tabel yang kita melihat strawberry pada hari Senin 12, Selasa 15, Rabu 10, Kamis 16, dan pada Jumat ada 12. Pada kolom pertama, kita melihat penjualan es krim pada hari Senin. Dan pada kolom kedua, penjualan es krim pada hari Selasa. Dan kolom terakhir adalah hari Jumat. Kita memasuki Gaussian elimination atau penghapusan Gaussian yang ditemukan oleh Gauss, yang ia temukan pada umur 11 tahun. Ia membuktikan bahwa V2 tidak rasional, dan pada usia 18 tahun ia membuat poligon bersisi 17 biasa dengan kompas dan tepi lurus yang tidak bertanda saja. Gauss pergi sebagai siswa ke pusat matematika yang terkenal di dunia. Di kemudian hari, Gauss mengambil posisi di Göttingen dan menerbitkan makalah dalam teori bilangan. Dan juga deret tak hingga, aljabar, astronomi, dan optik.
satuan induksi magnetik dinamai Gauss. Di sini kita melihat banyak proses eliminasi yang ditentukan oleh Gauss. Banyak contoh-contoh soal juga. Extending row operation the Gaussian elimination. Seperti inilah proses Gauss elimination. Seperti contoh, bagaimana mengubah 45/4 menjadi 1. Dengan kita mengalihkan pada ayat 3 di bawah kanan, mengalihkan dengan 4/45. Dan disederhanakan seperti gambar yang di bawah ini. Kita melihat suatu matrik berbentuk celon baris tereduksi, biasanya disingkat RF. If it's static, all the following condition. Banyak yang harus dipenuhi jika sebuah matrik. Yang pertama, jika ada baris yang tersisa berisi 0 entry, maka baris tersebut terletak di bagian bawah matriks. Dan yang kedua, jika sebuah baris berisi entry bukan 0, maka entry bukan 0 pertama adalah 1.1. Ini disebut leading. Dan yang ketiga, baris satu terdepan dari dua baris bukan 0 berurutan dimulai dari kiri atas kanan bawah matriks. 4. Satu-satunya entry bukan 0 dalam kolom yang berisi satu terdepan adalah 1. Jika kondisi 4 tidak terpenuhi, maka kita katakan bahwa matriks tersebut adalah echelon. Seperti contoh di bawah ini. Misalnya, berikut ini semua dalam bentuk echelon baris tereduksi. Nah, dan contoh yang kedua adalah matriks yang tidak dalam bentuk echelon atau baris tereduksi. And why not? Pada matriks A, kofan ketiga berisi kofan terdepan tetapi memiliki entry bukan 0 atau 5. Dan pada matriks B, kofan terdepan tidak bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan pada matriks C, baris atas dari 0 dan kita mempelajari sekarang ke vektor. What is vector? The physical interpretation of a vector is an quantity that has size, magnitude, and direction. The instruction walk due north for 5 km can be expressed as a vector. Its magnitude in 5 km and its direction is due north. So, apa itu skalar? Skalar adalah bilangan yang mengukur besar kecilnya suatu barisan tertentu, seperti panjang, luas, volume, massa, dan suhu adalah besaran skalar. Bagaimana kita menuliskan vektor dan skalar, dan bagaimana kita bisa membedakannya sebuah vektor? Sebuah vektor dari 0 hingga A dilambangkan dengan OA, atau ditulis dengan huruf tebal A, direpresentasikan secara geometris seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kita melihat scalar is denoted by A, dan itu hurufnya tidak di bold, sehingga kita dapat membedakan antara vektor dan skalar. Dua buah vektor ekuivalen jika memiliki arah yang besar dan yang sama, sebagai contoh di bawah ini. Vektor D dan E pada gambar 1.2, R adalah ekuivalen. Berarti yang dimaksud D sama dengan E. Vektor D dan E
Ini pada gambar di bawah itu ada banyak. Seperti ini juga contoh vektor banyak yang pada dunia. Salah satunya adalah kecepatan dan percepatan, dan juga jika kita melempar bola vertikal ke atas, itu juga termasuk sebuah contoh vektor. Sekarang penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Hasil penjumlahan dua vektor seperti A dan B pada gambar 1.16 is the diagonal jajar genjang. Penjumlahan itu adalah diagonal jajar genjang pada bidang A tambah B. Seperti kita lihat contoh di bawah ini. Setelah itu, persamaan dan matriks yang tidak dapat dihadapi sebuah vektor min A adalah vektor A, tetapi berlawanan arah. Kita dapat mendefinisikan ini sebagai min A sama dengan min 1A. Kita menyebutnya perkalian ke skalar. Kita juga dapat mengurangi vektor yang seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pengurangan vektor dua vektor A dan B didefinisikan oleh 1.1 A kurang B sama dengan A tambah min B. Sekarang vektor in R2, vektor pada R2. Apa yang dimaksud dengan vektor pada R2? Adalah bidang XY yang mewakili koordinat kartesian yang dinamai matematikiawan dan figur Prancis yang bernama René Descartes. René Descartes adalah seorang filosof Prancis yang lahir pada tahun 1596. Dia kuliah di perguruan tinggi Jesuit, dan karena kesehatan yang buruk, dia diizinkan untuk tetap di tempat tidur sampai jam 11 pagi. Dia menemukan vektor in R2 pada tahun 1649. What does the term order pair mean? Yang maksud apa dengan pasangan terurut? Urutan entry penting, yaitu koordinat AB berada dari B. A koordinat AB dapat ditulis sebagai kolom AB dan disebut vektor kolom atau hanya vektor. Sebagai contoh berikut, ini adalah vektor pada bidang R2. Berikut gambar contohnya. Ini adalah contoh vektor dengan dua entry. Himpunannya adalah vektor min 6, min 3, 7, 5, 2, 3, dan min 1, 5. Semua vektor dengan dua entry dilambangkan dengan RZ, R2, dan diucapkan 2. Menunjukkan bahwa entry-entrynya adalah bilangan real. Kita dapat menjumlahkan, mengurangkan vektor pada R2 seperti yang dinyatakan di atas, yaitu kita menerapkan hukum jajar genjang pada sebuah vektor. Seperti vektor U tambah V, kita menarik garis supaya vektor ini membentuk jajar genjang. Kita memasuki pada vektor pada Rn. Hingga abad 17, vektor didefinisikan sebagai objek geometris dan tidak ada geometris. Interpretasi Rn for untuk n lebih besar dari 3 dimensi. Namun pada abad 19, vektor mulai dilihat sebagai objek matematika yang dapat ditambahkan, dikurangkan, dan dikalikan skala, yang memungkinkan kita memperluas definisi vektor. There are many real-life situations where more than 3 variables are involved. For example,
Ada banyak situasi kehidupan nyata di mana lebih dari 3 variabel terlibat untuk contohnya kondisi cuaca atau weather condition, kinerja perusahaan di pasar saham, performance of companies in the stock market, dan juga angka kematian dalam suatu populasi. Angka kematian dalam suatu populasi yang disebut mortality rate in population. Pada 1905, matematikawan besar Jerman yang bernama Hilbert menghasilkan teorinya yang terkenal tentang ruang vektor dengan banyak variabel yang dikenal sebagai ruang Hilbert. Ini Helms Rn. Oleh karena itu, Rn adalah himpunan semua vektor dimensi di mana R menandakan bahwa entry dari vektor adalah bilangan real, yaitu V1, V2, V3, dan Vn, semua bilangan real. Bilangan real Vn dari vektor V disebut komponen atau lebih tepatnya komponen ke-1 ke I dari vektor V. Rn ini juga disebut ruang N atau ruang vektor dari N tuple. Perhatikan vektor diurutan N tuple pada contoh di bawah ini. Yang kita lihat, penjumlahan vektor dari Rn didefinisikan sebagai sekali lagi itu adalah vektor di Rn. Rn disebut ruang Euclidean. Ruang Euclidean adalah ruang dari semua N tuple bilangan real. Di sini N adalah sembarang bilangan asli, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Introduction to the dot inner product, atau yang kita sebut pengenalan produk titik dalam. Sejauh ini kita melihat dua operasi dasar penjumlahan vektor aljabar linear dan perkalian skalar di vektor R. Nah, bagaimana kita mengalihkan vektor? Salah satu caranya adalah dengan mengambil produk titik yang kita definisikan. Setelah itu, vektor di K, maka produk titik yang is denoted by U dot V atau vektor U kali V adalah quantities by me, seperti di bawah ini. Yang vektor U kali vektor V yang kita melihat ini, U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 tambah blank 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 dan seterusnya. Perkalian ini disebut titik atau perkalian dalam dari vektor. Dan perhatikan juga bahwa hasil kali titik dari dua vektor U dan V diperoleh dengan mengalihkan setiap komponen dengan komponen yang bersesuaian dan kemudian menjumlahkan hasilnya. Linear combination of vector atau kombinasi pada linear dan vektor. Nah, pada bawah ini misalkan V1 dan V2, seterusnya Vn adalah vektor. Pada Rn dan K1, K2, blank 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 Kn adalah skalar. Maka hasil kali titiknya adalah K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 dan seterusnya. Entry dalam suatu vektor dalam rumus adalah himpunan vektor lain V1 blank 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 Vn. So, produk titik adalah kombinasi linear dan vektor. Perkalian titik menggabungkan operasi dasar perkalian skalar dan penjumlahan vektor dengan kombinasi. Sini kita melihat matriks revisi. Apa arti istilah sebuah dari matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diapit tanda kurung angka-angka dalam array disebut entry atau elemen matriks. Istilah metrik adalah bentuk jamak dari matriks.
yang ditemukan oleh Arthur Cayley, seorang pengacara Inggris yang menjadi ahli matematika dan orang pertama mengembangkan matriks seperti yang kita kenal sekarang. Ia lulus dari Trinity College, Cambridge pada tahun 1842 dan dia juga mengajar di sana. Oke. Sinus suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Sebagai contoh, ada pada matriks 12, 6, 3, 7, itu disebut matriks 2 kali 2, 2 baris dengan 2 kolom, dan disebut matriks persegi. Ukuran matriks ini secara lisan dinyatakan sebagai 2 kali. Dan seperti contoh di bawah ini ada 32, 76, 59, 21 adalah matriks 4 kali 2 yang terdiri dari 4 baris dan 2 kolom, dan bukan matriks persegi. Ukuran matriks yang ini adalah 2 kali 4. Perhatikan note that we number of rows fixed and then numbers columns. Di mana yang pada di bawah ini ada kolom 1 yang terisi dari A11 dan A21, pada kolom 2 ada A12 dan A22. Di mana A12 adalah entry di baris pertama dan kolom kedua. Nah, dan A21 terdapat pada kolom 1 dan baris 2. Seperti itu selanjutnya. Transformation and scalar multiplication, atau yang dimaksud transformasi dan perkalian skalar. Apa yang dimaksud dengan istilah skalar? Skalar adalah bilangan yang digunakan mengalihkan entry-entry suatu matriks. Apa yang dimaksud dengan perkalian skalar? Misalkan A adalah matriks dan K adalah skalar. Maka perkalian skalar KA adalah matriks yang dibangun dengan mengalihkan setiap entry A dengan K. Seperti gambar pada yang kita lihat di bawah ini. Kita dapat memperhatikan bahwa perkalian skalar suatu matriks menghasilkan matriks dengan ukuran yang sama. Selanjutnya kita tunjukkan apa arti perkalian skalar dalam hal transformasi. Seperti contoh, kita melihat ada grafik matriks dari A and matrix addition. What is the matrix addition? We add matrix in the same way we with vectors. Kita menambahkan matriks dengan cara yang sama seperti kita menambahkan vektor. Untuk menambah atau mengurangi dua matriks, kita menjumlahkan atau mengurangkan masing-masing lokasi yang bersesuaian di setiap matriks. Seperti contoh, pada baris 1 dan kolom 1 ditambahkan dengan baris 1 dan kolom 1 pada matriks yang kedua. Seperti itu seterusnya. Dan juga terdapat dua contoh ini, ada satu yang penjumlahan dan di bawah ada pengurangan. Jumlah matriks yang berukuran M kali N ditentukan oleh kolom dan baris. Matriks vektor produk atau produk vektor matriks. Mari kita pertimbangkan kembali contoh persamaan simulan pada bagian yang tadi. Kita membentuk dua persamaan yang menggambarkan biaya es krim dan minuman. Kita melihat di sini 2x tambah 2y sama dengan 3, 2x tambah y sama dengan 2,5. Kita menulis persamaan ini sebagai kombinasi linear dan vektor. Kita melihat 22 dengan x tambah 21 dengan y sama dengan 3, 2,5. Kita dapat memisahkan koefisien x dan y yang tidak diketahui dari ruas kiri. Seperti pada gambar di bawah ini terdapat dua vektor, 22, 21 dan vektor x, y. Ini adalah matriks kali vektor. Untuk menggunakan metode ini, kita perlu mendefinisikan matriks kali vektor sebagai produk baris demi kolom. Yang dimaksud adalah baris 1 dan
baris 2 dikali kolom. Linear equation are generally written in compact form as x equal b. Persamaan linear umumnya ditulis dengan bentuk kompak sebagai ax sama dengan b, di mana a adalah matriks koefisien yang tidak diketahui, dan x adalah vektor yang tidak diketahui dan bis vektor yang mengandung nilai konstanta. Jelas, bekerja dengan 2 dan 3 persamaan simultan sederhana tidak memerlukan intervensi matriks. Persamaan yang di bawah ini adalah persamaan AX sama dengan B, di mana A matriks 1 min 3 1 1 dan X XY. Nah. Oke, lanjut. Kita katakan bahwa matriks A mengubah vektor X menjadi vektor lain B. Misalkan A bekerja pada X untuk menghasilkan B. AX sama dengan B, ini seperti fungsi f yang bekerja pada argumen X. Untuk memberikan nilai fx sama dengan y, A bekerja pada X untuk menghasilkan B. Secara umum, jika matriks A sama dengan V1, V2, Vn, di mana V1 dan V2, Vn adalah vektor kolom dari matriks A dan X. Ini adalah vektor yang tidak diketahui X1, X2. Maka kita definisikan produk vektor matriks AX sebagai kombinasi linear berikut. Seperti pada gambar ini, AX sama dengan V1, V2, Vn dikali dengan vektor X1, Xn menjadi X1, V1, X2, V2, ataupun Xn, Vn yang sama dengan nomornya. Perhatikan juga bahwa kolom matriks A harus sama dengan jumlah entry vektor X. Hasil kali AX adalah kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari matriks A. Matriks time matriks, ataupun yang kita bilang matriks kali matriks. Perkalian matriks tidak semudah penjumlahan dan pengurangan, tetapi metodenya tidak sulit untuk dipahami. Seperti contoh yang kita definisikan, matriks kali vektor. Perkalian matriks AB di mana A 1 min 3 1 0 dan B 1 2 3 4 5 6. Kita dapat melihat pada bawah ini 1 min 3 1 0 dikalikan dengan 1 4, dan yang seterusnya 1 1 dikalikan 1 1 min 3 0 dikalikan dengan 25. Begitu juga sampai pada kolom yang ketiga. Dan setelah semua itu ditemukan, kita menjadikannya semua menjadi 3 kolom. And computation of matrix, atau yang kita sebut perhitungan matriks. Kita dapat menulis perhitungan matriks dalam bentuk kompak. Sebagai contoh, misalkan A dan B adalah matriks, maka A tambah B berarti menjumlahkan matriks A dan B. Perhitungan 2A berarti mengalihkan setiap entry matriks A dengan 2 pada paket perangkat lunak seperti MAC LAB. Seperti contoh yang di bawah ini, untuk menulis matriks A ada 1, 2, 3, 4. Kita enter dari A adalah 1, 2, 3, 4. After the comment prompt, setelah prompt perintah, titik koma menunjukkan akhir baris. Ini juga ada contoh soal yang terdapat ada 3 vektor, ada 3 matriks yang terdiri dari, yang pertama adalah 3 kolom 2 baris,
Yang B dan C ada 3 kolom 3 baris. Terlihat penjumlahan dan perkalian yang bisa kita pelajari. Dan matriks adalah susunan bilangan. Kita dapat menjumlahkan atau mengurangkan matriks dengan ukuran yang sama. Perkalian skalar menskalakan matriks perkalian matriks AB dilakukan dengan mengalihkan vektor kolom matriks B dengan matriks A. AB berarti matriks A bekerja pada setiap vektor kolom matriks B.